Halo semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di siang hari ini, kita nanti akan belajar mengenai suatu strategi yang mana biasanya ini kalau kita eh, transaksi atau kita menganalisa itu biasanya kita mendapatkan sinyal-sinyal palsu nih. Nah, kayak fake sinyal ya. Nanti kita akan lihat caranya gimana mengantisipasinya. Oke, untuk Anda yang barusan bergabung di channel YouTube kami, YouTube di GK Invest Semarang Indonesia, selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya ya. Nanti kalau ada informasi edukasi dari GK Invest Cabang Semarang, Anda mendapatkan notifikasi. Nah, seperti itu. Jadi menambah pengetahuan dan menambah perbendaharaan strategi Anda di dalam menghadapi volatilitas market. Cocoknya pakai strategi yang apa nih? Nah, seperti itu. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Seperti biasa sebelum kita mengulas mengenai suatu strategi, kita lihat dulu ya untuk data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini. Nanti jam 15.30 Bank Sentral Swiss 15.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Bank Sentral Swiss akan untuk kebijakan moneternya akan menyampaikan hasil meeting terutama mengenai kebijakan moneter dan mengenai suku bunga terbaru dari Bank Sentral Swiss. Jadi analis menempatkan kemungkinan Bank Sentral Swiss ini tidak merubah suku bunganya. Jadi dari sebelumnya minus 0,75%, diperkirakan untuk nanti sore dirilisnya ya juga masih sama minus 0,75%. Dan untuk pers conference Gubernur Bank Sentral Swiss Thomas Jordan nanti akan berpidato di jam 16:30 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian untuk jam 4 sore 16:00 waktu Indonesia bagian barat nanti ada survei ya, beberapa survei indeks manajer pembelian di bidang komposisi market, manufaktur maupun di bidang jasa nanti akan dirilis, diprediksi turun semuanya nih. Untuk manufaktur juga turun dari 58,2 ke 56,0. Komposit market juga sama, diperkirakan juga turun dari 55,5 ke 53,9. Dan untuk komposit jasa indeks manajer pembelian di bidang jasa dari zona Eropa diperkirakan juga turun juga di data yang terakhir 59,9, kemungkinan turun ke 58,7. Sedangkan dari negara Inggris juga sama, merilis juga survei ya, survei indeks manajer pembelian manufaktur dan komposit market yang diperkirakan juga turun. Untuk yang manufaktur dari bulan kemarin 58,0 diperkirakan untuk laporan di bulan ini sekitar 57,0. Sedangkan untuk yang jasa diperkirakan juga turun juga dari 60,5 ke 58,0. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 16:30 karena di Inggris ini untuk survei di indeks manajer pembelian manufaktur dan jasa ini termasuk kategori bintang 3 ini. Saya mengutip dari investing.com. Nah, jadi bintang 3 saya rasa pengaruhnya cukup besar sekali terhadap pergerakan pound sterling USD ataupun pound sterling yen ataupun pound sterling Aussie. Pokoknya mata uang pound sterling gitulah ya. Kemudian 16:30 dilanjutkan pers conference oleh Bank Sentral Swiss setelah jam 15:30 merilis mengenai suku bunga terbarunya dan hasil meeting para pejabat anggota Bank Sentral Swiss nanti akan dirilis jam 15:30. Kemudian dari sesi perdagangan Amerika nanti malam, Amerika merilis mengenai pemesanan barang tahan lama inti diperkirakan turun
dari bulan kemarin 0,7% diperkirakan untuk laporan di bulan ini turun ke 0,6%. Dan untuk klaim pengangguran juga sama dirilisnya secara bersamaan nih. Jam 19:30 menit. Untuk jumlah klaim diperkirakan mengalami penurunan dari 214.000 ke 212.000. Jadi penurunan jumlah klaim diperkirakan sekitar 2.000 klaim ya, 2.000 klaim. Kemudian dari benua Amerika, untuk nanti malam di sesi perdagangan Amerika, juga akan merilis mengenai survei juga sama indeks manajer pembelian manufaktur, komposit market, dan di bidang jasa juga mengalami penurunan untuk manufaktur dan di bidang jasa. Seperti itu. Nanti dirilis jam 20:45 menit. Nah, ini bagi Anda yang hari ini memiliki open posisi yang berlawanan dengan USD, kemudian Swiss CHF, Swiss franc, ataupun pound sterling USD dan Euro USD, Euro, mata uang Euro. Dilihat untuk jadwal jamnya, kemudian jenis jenis newsnya itu seperti apa, pengaruhnya gimana, itu perlu kita pantau ya, karena data ekonomi ini juga menjadi penggerak dari pergerakan instrumen trading yang ada di metode 5 GK Invest. Oke, itu untuk data ekonomi dirilis. Kemudian untuk di bulan Maret ini, GK Invest lagi ada promo bagi Anda yang masuk atau membuat real akun dan deposit $500 atau 5 juta rupiah. Ini Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau bebas free swap ya. Nah, itu saya rasa cocok sekali untuk Anda manfaatkan, karena biasanya kalau misalnya ada open posisi dan ditahan dalam beberapa hari, nah biasanya kan ada tambahan biaya menginap tuh, nah atau swap lah ya. Nah, ini kebetulan di bulan Maret GK Invest mengadakan promo, jika Anda deposit minimal $500 atau 5 juta rupiah, Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau free swap. Nah, ini saya rasa cukup menarik, dan kalau tidak ada swapnya atau free swap ini bisa mengoptimalkan profit Anda ya, profit Anda. Jadi kalau misalnya ada swap kan biasanya dikurangi tuh, sudah untung sedikit dikurangi swap. Nah, kan jadi untungnya semakin dikit. Seperti itu. Jadi tidak ada swap, tidak ada beban biaya menginap, bebas biaya menginap atau bebas swap, bisa Anda manfaatkan. Segera hubungi kontak person Anda di GK Invest ataupun di GK Invest Cabang Semarang. Kalau misalnya Anda punya kontak person dari GK Invest Cabang Semarang, silakan menghubungi tim marketing kami. Nanti akan kami bimbing untuk cara pembuatan real akun. Kemudian nanti juga ada Anda juga bisa lihat untuk segregated account, nomor rekening terpisah, segregated account atau rekening dana terpisah, itu di webnya gkinvest.co.id, di situ ada. Nah, lihat di bagian profil perusahaan, seperti itu. BCA rupiah, BCA dolar, Mandiri rupiah, dan Mandiri dolar. Oke, itu untuk informasi mengenai data ekonomi dan informasi mengenai promo di GK Invest pada bulan ini, di bulan Maret ya. Bulan Maret. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, saya share dulu ya. Oke, ini sudah saya share. Nah, untuk sinyal palsu nih, kadang kita menjumpai, bahkan bukan menjumpai sekali dua kali ya, sering ya biasanya. Sering. Entah itu pakai indikator A, B, C, D, E, kemudian begitu ada sinyal buy atau sinyal sell, begitu kita entry ternyata market bergerak berlawanan dengan open posisi kita. Oh, ini ada sinyal dari indikator A nih misalnya. Kemudian kita entry buy misalnya. Oh, ada sinyal buy. Kita entry buy. Ternyata nggak naik, tapi malah turun. Nah, ini gimana ceritanya nih? Bolak-balik gitu kan, seperti itu. Nah, jadi sinyal palsu itu seperti itu. Jadi biasanya
menipu trader atau nasabah ya dalam membuat keputusan atau sudah terlanjur entry posisi. Nah, yang paling bahaya itu ketika sudah terlanjur entry posisi. Sinyal buy misalnya. Wah, ternyata marketnya nggak naik, malah turun. Sinyal sell, ternyata marketnya nggak turun, malah naik. Nah, itu biasanya juga trader ini awalnya biasanya sedikit terpancing atau terburu-buru biasanya. Terburu-buru untuk melakukan open posisi. Nah, setelah melihat analisa yang ada di MetaTrader, dilihatnya sudah fix, sudah muncul sinyal buy atau sell, tapi kita perlu cek lagi nih. Nah, jadi kita perlu kehati-hatian di dalam melakukan entry posisi berdasarkan analisa apa dulu, berdasarkan equity-nya juga berapa, jumlah lot juga berapa, itu juga diperhatikan. Nah, terkait dengan sinyal palsu ini biasanya sedikit ada pengaruhnya itu di psikologis ya. Jadi psikologisnya itu mungkin terburu-buru takut kalau ketinggalan market gitu misalnya, atau mungkin takut ketinggalan momen lah ya. Takut ketinggalan momen nih, katanya marketnya sudah bergerak duluan, kemudian baru kita entry. Nah, jadi sinyal palsu model seperti itu, mungkin Anda juga pernah mengalami ya, ketika mau entry posisi ternyata marketnya berubah dari sinyal buy muncul sinyal sell. Nah, itu kan juga kalau misalnya belum open posisi nggak masalah. Yang jadi masalah kalau sudah terlanjur melakukan entry posisi atau open posisi. Nah, itu yang sedikit harus dipikirkan, bukan bermasalah ya, harus dipikirkan apakah mau di cut loss ataupun mau di averaging. Seperti itu. Kemudian yang harus dihindari nih. Nah, yang harus dihindari untuk menghindari sinyal palsu. Nah, menghindari sinyal palsu ya. Jadi tidak hanya cinta palsu, tapi sinyal pun juga bisa palsu nih, ceritanya seperti itu ya. Jadi untuk menghindari sinyal palsu, nah yang paling penting adalah nomor satu, kita harus menggunakan time frame yang sedikit lebih besar. Entah itu ya minimal H1 lah ya, H1 ataupun oh ya di MetaTrader 5 bisa H2 nih. Di MetaTrader 5 GK Invest bisa H2, bisa H3, bisa H4, bisa H6, H8 dan H12. Jadi pilihan time frame untuk per jamnya itu banyak. Pilihan kita banyak. Jadi lebih enak ya, lebih enak untuk kita meminimalkan atau menghindari munculnya sinyal sinyal palsu tadi itu. Nah, sinyal palsu. Jadi time frame-nya juga lebih fleksibel. Kemudian nomor 2, kendalikan diri dan periksa kembali jika sudah menentukan titik entry ataupun posisi. Nah, ini cukup penting sekali karena maksudnya tidak terburu-buru untuk kita entry ya. Ya mungkin kadang biasanya kita kehilangan momen, biasanya ada kehilangan peluang. Nah, di entry buy di level 30 ternyata kita nunggu siapa tahu harganya turun nih di 25 kita bisa entry, ternyata marketnya nggak turun, cuman turun sampai 28 misalnya. Setelah itu terbang naik sampai di level 45. Nah, biasanya orang juga aduh sayang nih, harusnya dapat nih buy-nya nih. Nah, jadi paling nggak mengendalikan diri, periksa kembali jika sudah menentukan titik entry, titik SL maupun titik take profit. Itu cukup cukup penting sekali, gitu kan ya. Kemudian nomor 3, kurangi overtrading. Nah, ini overtrading kurangi nih. Lotnya jangan terlalu gede-gede. Ya PD sih boleh sih ya, PD boleh. Cuman kan kita juga perlu mencermati risk management juga money management di dalam bertransaksi. Nah, lot besar itu memang untungnya besar, tapi risikonya juga besar. Lot kecil untungnya kecil, tapi risikonya juga bisa diminimalkan. Nah, seperti itu. Jadi menghindari uh, transaksi dengan banyak open posisi. Karena kita juga perlu memperhatikan
apa itu jumlah pun posisinya ya, jumlah pun posisinya, supaya Anda juga gampang kalau misalnya nih kita buy ternyata marketnya rally turun. Nah, misalnya 0,8 nih, total 0,8 semuanya. Kita langsung locking langsung 0,8 spread. Nah, jadi untuk menghindari kurangi over trading atau terlalu banyak open posisi ya. Nah, itu. Nomor 4, perhatikan titik support sama titik resisten. Nah, ini cukup penting sekali karena support resisten ini juga menentukan arah berikutnya. Market bergerak dari bawah menuju ke atas melewati resisten, itu biasanya cuman menyentuh sedikit titik resisten kemudian dia balik turun. Nah, itu juga bisa, itu biasanya terjadi seperti itu. Tapi bisa juga market bergerak dari bawah menuju ke atas melewati titik resisten, dia bisa langsung naik ke titik berikutnya, misalnya di level 100 dilewati, setelah melewati dia menuju ke level 1500 misalnya. Nah, itu paling enggak kita harus memperhatikan titik support sama resistennya di berapa nih untuk kita gunakan untuk SL maupun untuk take profit. Ataupun untuk menentukan entry posisi juga bisa. Kemudian nomor 5, melihat jadwal news setiap hari. Jadi kalau misalnya kita ingin menghindari sinyal palsu, kita harus juga melihat perkembangan data ekonomi ya, data ekonomi, karena data ekonomi ini juga mempengaruhi pergerakan market kalau dia dirilis. Misalnya kemarin suku bunga misalnya, itu kan marketnya masih sideways ya, naik turun ya waktu dia sempat turun, kemudian balik naik lagi, kemudian drop lagi. Nah, ini cukup penting sekali kalau kita memperhatikan titik support sama resisten. Jadi apa yang harus kita lakukan jika market bergerak mendekati titik support misalnya, ataupun market bergerak mendekati titik resisten. Jadi untuk menentukan TP ataupun SL pun juga bisa. Yang jelas untuk titik support sama resisten perlu kita cek ya sebelum kita melakukan entry posisi apapun strateginya. Karena ini cukup penting sekali. Nomor 5 juga melihat jadwal news ini. Nah, ini juga cukup penting sekali. Jadi kita perlu melihat hari ini data ekonomi atau kalender ekonomi yang akan dirilis apa aja nih. Tadi ada klaim pengangguran sama pemesanan barang tahan lama inti. Itu jam 19:30. Nah, itu. Kemudian survei dari Amerika jam 20:45, survei indeks manajer manufaktur, kemudian komposit market sama jasa. Ini cukup penting untuk kita perhatikan karena market tidak hanya bergerak berdasarkan analisa teknikal, market juga bergerak berdasarkan data-data ekonomi yang dirilis. Yang paling kelihatan biasanya ketika Bank Sentral Amerika ini merilis suku bunganya. Nah, itu kan membuat harga emas ataupun harga SAUSD akan mulai bergerak. Tergantung dari kebijakan apa sih yang diambil oleh Bank Sentral Swiss atau Bank Sentral Swiss nanti sore ya, Bank Sentral Amerika maupun Bank Sentral Inggris ataupun Bank Sentral Eropa. Itu kita perlu melihat jadwal atau kalender ekonomi karena itu tadi, karena market juga bergerak berdasarkan fundamental. Itu ya, yang perlu kita hindari kalau kita transaksi. Jadi untuk meminimalkan meminimalkan sinyal palsu, indikatornya indikator time frame-nya juga harus besar. Nah, untuk strateginya untuk memanfaatkan sinyal buy atau kita melihat apakah ada sinyal palsu atau tidak, nanti kita lihat cek secara di beberapa instrumen ya. Beberapa instrumen. Yang pertama indikator RSI, Relative Strength Index. Nah, ini saya menggunakan periode 5, plateaunya close.
Nah, itu warnanya misalnya Anda ganti misalnya. Nah, itu bisa Anda tempelkan di MetaTrader Anda periode 5 Platonya close. Tuh ya, jadi periodenya 5 dan kemudian untuk parabolik SAR ya, SAR, support and resistance. Nah, ini paraboliknya saya menggunakan standar sih ya nih. 0,02 stepnya, kemudian maksimumnya 0,2. Jadi standar apa namanya? Standar sekali. Belum diubah atau belum diutak-atik ya itu. Kemudian untuk yang ketiga ya. Bentar nih. Nah, untuk yang ketiga next. Nah, kita menggunakan moving average. Nah, cuman moving average-nya agak sedikit aneh. Nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kita menggunakan simple moving average, tapi kita kali ini kita menggunakan linear LWMA. Oh ya, ini ada komen dari Pak Toto ya, untuk Pak yang di YouTube Pak Toto kan, Pak bisa konsultasi pribadi, bisa Pak. Nanti tinggal ketik di apa namanya? Sorry ke-mute. Oke, untuk Pak Toto kan yang ada di komen di YouTube ya, YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Untuk bisa konsultasi pribadi nanti kita akan japri. Nah, itu untuk kontak personnya kalau misalnya Anda ingin konsultasi pribadi mengenai trading ya khususnya ya. Nah, itu Pak Toto. Oke, kita lanjutkan nih. Kemudian untuk berikutnya kita menggunakan saya menggunakan moving average. Jadi kita minta bantuan moving average untuk mendeteksi apa namanya sinyal palsu ya. Jadi moving average-nya tidak seperti biasanya. Biasanya menggunakan simple moving average ataupun eksponensial EMA. Tapi kali ini saya ingin menampilkan linear linear weight moving average periode 20 sama periode 5. Platonya close, shift-nya 1. Jadi yang apa namanya yang berdasarkan harga close ya. Dan periodenya juga 20 sama periode 5. Jadi yang fast apa namanya fast MA itu 5, yang sedikit slow itu kan yang 20. Nah, gitu. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami, kita mengupas mengenai sinyal palsu untuk kita cari cuan nih, cari cuan dari sinyal palsu. Oke, saya rasa sudah ya tadi ya, sudah ada catat. Nanti habis ini kita langsung menuju ke MetaTrader 5 GK Invest. Oke, sekali lagi untuk RSI-nya, nanti bila dicoba dulu ya di demo akun. Periode 5, amplitude-nya close, kemudian parabolik SAR-nya step-nya 0,02, maksimumnya 0,2, warnanya terserah. Kemudian ada linear weighted moving average, weighted moving average periode 20 dan LWMA periode 5. Amplitude-nya juga amplitude close. Oke. Kalau sudah Anda catat, saya stop share-nya dulu ya. Ini saya langsung beralih ke MetaTrader 5 GK Invest. Bentar nih, tak carinya dulu MetaTrader 5. Sebentar. Ini MetaTrader-nya agak tertutup ya. Oke, sekali lagi bagi Anda yang sudah mencoba demo akun atau ingin mencoba demo akun, bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang ya.
Nanti akan dibikinkan untuk login, didaftarkan untuk demo akun. Sebelum membuat real akun. Nah, oke, kita langsung ke metode 5 GB Invest. Nah, ini sudah klik. Nah, tadi kita menggunakan yang pertama kita menggunakan RSI, periodenya 5 nih. Jadi agak sedikit cepat ya, Play-nya close. Maksudnya cepat itu garisnya mungkin sangat sensitif. Jadi naik turunnya juga sering naik turun. Nah, kita lihat aja indikator. Kita lihat relative strength index periode 5 ya. Nah, periode 5 saya kasih warna apa nih? Warna coklat ya. Nah, ini aja deh. Oke. Sudah terlihat, oh ya ini garisnya belum ada titiknya itu ya. Saya kasih garis level 20 sama level 80. Nah, saya pakai 20 sama 80. Biasanya kan ada yang pakai menyentuh level 30 buy, menyentuh level 70 sell seperti itu. Nah, saya sedikit agak naik. Saya naikkan sama turunkan. Jadi kalau nyentuh level 80 sell, menyentuh level 20 buy. Nah, gitu. Nah, karena periodenya kecil, jadi bentuknya garis RSI-nya pun juga agak sedikit apa ya berdekatan ya, berdekatan. Nah, itu agak sedikit berdekatan. Oke, ini untuk yang RSI. Kemudian untuk RSI sudah ya, RSI sudah yang pertama. Kemudian paraboliknya pakai yang standar. Kita lihat paraboliknya. Parabolik band. Oh, oke, ini Bollinger. Sorry. Saya parabolik mana parabolik? Nah, ini. Paraboliknya standar ya. 0,02 stepnya. Kemudian maksimumnya 0,2. Warna terserah bebas. Yang penting Anda tahu. Paham? Nah, ini. Paraboliknya sudah muncul. Warna merah. Supaya kelihatan ngejreng gitu kan ya. Supaya kelihatan ngejreng. Kemudian setelah parabolik kita munculkan parabolik support and resistance. Nah, kita menuju ke moving average LWMA. 5 sama 20. Indikator moving average. Nah, ini moving average-nya 5 dulu ya, 5 dulu. 5 sama 20. Metodenya, nah ini perlu Anda lihat. Metodenya ke ini ya, yang paling bawah ya, LW. Linear weighted. Nah, ini. Shift-nya 1, apply to-nya close. Oh, ini warnanya merah ya. Bentar, saya ganti warna biru aja deh. Nah, kelihatan itu. LWMA 5. Kemudian kita lagi ngambil moving average 5. Operatornya close ya. Ini warna kok biru. Nah, saya kasih warna hijau aja ya. Line green. Duh, nggak kelihatan. Sebentar, kok hilang. Saya kasih warna purple aja deh. Bentar kok
kok nggak ada. Nah, mana tadi? Oh ini tren ya. 5. Oh iya ininya. Benar. Ininya agak tebal deh. Oh tadi 520 yang belum, sorry. Nah pantesan sama. Ganti warna eh green screen. Nah ini green screen. Spring green. Hijau lah. Hijau. Nah kalau sudah kita munculkan seperti ini. Kalau sudah kita munculkan seperti ini. Caranya untuk melihat. Misalnya nih kita pakai time frame 4. Nah kan. Agak sedikit panjang karena tadi time frame-nya agak sedikit lebih apa ya, lebih panjang maksudnya, lebih lebar. Dan ini juga bisa untuk mendeteksi market kapan market mau berbalik arah. Jadi kayak semacam mewarning kita ya. Jadi kalau misalnya ada ini sebenarnya untuk tanda aja sih. Untuk tanda aja dan bisa kita gunakan untuk acuan untuk entry juga bisa. Seperti itu. Oh ya, kita lihatnya dari ini ya. Ada tren lainnya. Nah, kita lihatnya dari H1, coba kita cek H1 dulu. Nanti habis ini kita H4. Kita bandingkan. Nah, untuk di H1, sebenarnya cukup mudah kalau Anda ingin scalping ya, ini khususnya emas ini. Kita coba XAUUSD untuk di emas. Jadi kita melihat sinyal palsu ini untuk entry. Ketika ada salah satu indikator muncul sinyal sell, tapi kita entry-nya buy. Nah, biasanya kalau muncul sinyal buy, entry-nya buy. Muncul sinyal sell, entry-nya sell, gitu kan ya. Tapi kali ini beda. Nah, kita lihat dari moving average sama parabolic ini searah ya, searah. Maksudnya searah itu mengikuti tren. Dia bukan bersifat counter trend, jadi mengikuti tren. Beda dengan RSI, karena RSI kita lihat ada patokannya 80 sama 20. Nah, ini yang kita lihatnya yang jadi apa namanya faktor ketelitian kita atau kita lihatnya itu yang di bagian RSI-nya. Di RSI, jadi kita ngentrinya berdasarkan RSI ini. Gitu ya. Contoh misalnya, ini SAUSD, kita time frame 1. Nah, kita lihat dulu 1. Ketika di RSI muncul sinyal, nih, parabolik ya, kita lihat parabolik dulu. Ketika paraboliknya di bawah, titik paraboliknya di bawah candlestick, menurut aturan penggunaan parabolik, ini adalah sinyal buy ya. Setuju ya. Parabolnya di bawah, candlestick-nya di atas, sinyal buy. Untuk panduan penggunaan cara membaca parabolik support and resistance SR. Sedangkan di moving average, jika ada dua moving average, 20 sama 5, ini kalau misalnya terjadi perpotongan dari moving average dari bawah menuju ke atas, ini juga muncul sinyal buy. Kalau dari atas menuju ke bawah, itu sinyal sell. Bukan ya, kebalikannya. Nah, kita lihatnya parabolnya sudah sinyal buy nih. Setuju ya, naik. RSI-nya juga RSI apa LWMA-nya juga berpotongan sinyal buy di sini nih. Tapi RSI-nya di atas sinyal sell. Nah, ketika RSI muncul sinyal sell di sini, kita tunggu sedikit untuk dia koreksi untuk kita entry posisi buy. Karena kita mengikuti arahnya parabolik atau moving average. Sedangkan RSI ini untuk kita lihat dia ada koreksi misalnya, maksudnya sinyal ada koreksi nih. Nah, biasanya kan kalau di atas kan sell nih, tapi kan tidak kompak antara parabolik yang buy, kemudian moving average buy, tapi RSI-nya sell. Nah, kita anggap RSI-nya ini sinyal palsu nih. Oh ini bukan sinyal palsu, sinyal untuk koreksi ya, untuk sinyal untuk koreksi. Dan si parabolik ini yang kita jadikan sinyal palsu nih, jangan keburu buy dulu. Nah, kita lihat
apa yang dikatakan oleh RSI-nya dulu nih. Nah, jangan keburu-buru kita entry buy dulu berdasarkan parabolik atau berdasarkan LWMA yang sinyal buy, tapi kita tunggu sedikit harganya koreksi sedikit karena RSI-nya sedang mengatakan kemungkinan koreksi ini. Nah, jangan keburu buy dulu. Setelah ada koreksi turun, karena ini di emas ya, XAUUSD ya, saya rasa kita cari koreksi antara 2 sampai 3 poin lah. 2 sampai 3 poin. Baru kita entry. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya sinyal RSI sudah benar buy, kemudian muncul ditambah moving average LWMA-nya juga muncul perpotongan sinyal buy. Sudah benar kan? Nah, kemudian ada koreksi dari RSI. Nah, kemudian ada koreksi nih karena RSI-nya di atas overbought lah ya. Nah, kita jangan terburu-buru entry buy berdasarkan parabolik atau berdasarkan moving average, tapi kita nunggu koreksi turun berdasarkan RSI. Nah, gitu kan ya. Begitu ya. Saya rasa paham lah ya. Oh, sinyal buy nih, parabolik. Terus kita tunggu, jangan keburu buy dulu. Oh, sinyal buy lagi, moving LWMA-nya. Jangan keburu turun. Ya, mungkin kita masih bisa dapat sih ya. Kalau pas marketnya pas lari naik seperti ini, kita mungkin bisa dapat 1 poin, 2 poin lah ya scalping. Nah, cuman begitu ada muncul RSI koreksi, nah kita tunggu dulu nih, kemungkinan market koreksi turun. Nah, ya kita bisa manfaatkan sell, cuman agak sedikit riskan juga karena apa namanya parabolnya juga masih di bawah, masih sinyal buy. Mendingan tunggu koreksi turun, baru kita entry buy. Nah, ini kan dapat tuh. Bagaimana dengan sebaliknya sebelahnya nih? Nah, ini sebelahnya kebetulan juga muncul sinyal sell yang ini ya. Parabolnya turun, muncul sinyal sell, kemudian RSI-nya juga berpotongan di sini. Ini sudah sinyal sell nih. Cuman paraboliknya masih di tengah-tengah ya. Nah, masih belum melewati level 20 baru menempel. Jadi belum. Sudah menempel ini pun juga sinyal untuk jangan keburu-buru kita sell berdasarkan parabolik. Nah, ini yang disebut palsunya tuh di situ. Wah, paraboliknya sell nih. Moving average juga sell. Tapi RSI-nya di bawah, buy. Nah, ini berarti sinyal palsunya di parabolik dan LWMA-nya. Filternya di RSI. Oh ya, jangan sell dulu. Nah, tunggu koreksi marketnya naik sedikit, sekitar 2 poin, 3 poin. Baru kita entry sell. Cus. Nah, itu kan turun marketnya. Setelah marketnya turun, di RSI juga muncul sinyal buy. Kita langsung liquid, langsung close. Tunggu close dulu, marketnya koreksi naik lagi, 2 poin, 3 poin, kita sell lagi. Nah, dapat. Gitu. Jadi sinyal palsunya terletak di parabolik dan LWMA. RSI untuk kita jadikan kayak semacam apa ya, future indikator ya. Kedepannya maksudnya, kita bisa lihat future indikator. Oh, ini ternyata marketnya akan balik. Tidak turun, tapi dia akan balik naik gara-gara RS-nya di bawah. Nah, gitu. Clear ya, paham ya? Saya rasa tahu. Berikutnya nih, nah nanti kita cek di forex coba di GC, di pound sterling yen atau GU ya. Ini buy nih sinyal muncul, nah kan parabolnya di bawah sinyal buy. Kemudian RS ya Pak, LWMA-nya linear moving average-nya naik sinyal buy kan. Tapi RSI di atasnya 80 muncul sinyal sell. Kita jangan buru-buru buy mengikuti parabolik atau mengikuti LWMA. Kita lihat, oh parabolik RSI-nya di atas, berarti kemungkinan koreksi ini turun. Boleh kita sell untuk main scalping sedikit-sedikit, cuan sedikit ambil 1 poin 2 poin. Setelah itu baru kita buy mengikuti arahnya parabolik. Nah, dapat tuh. Sini sama juga nih. Nah, nanti kita habis ini ya 1 kali lagi kita cek di GO coba. Ke euro coba. Nah, ini yang euro soalnya. Sinyal sell, parabolik di atas. Kan? Jangan keburu-buru sell dulu. Kemudian
LWMA-nya juga sell, terpotongan nih. Nah, jangan buru sell dulu. Di RSI ini muncul sinyal buy. Nah, jangan buru kita sell karena mungkin market akan mantul naik dulu sedikit. Terus, nah, boleh sih kita di bawah ini kita buy 1 poin 2 poin scalping ambil, kemudian baru kita ambil posisi sell ya. Sell berdasarkan parabolic dan moving average. Nah, kita cek di euro coba. Nah, di euro sama penggunaannya ya. Nah, ini saat ini nih, sekarang ini lagi muncul nih. Ya kan? Lagi muncul nih. Sell di sini kan. H1 ya nih, H1. Parabolic di atas, sell kan ya. Kemudian moving average-nya juga berpotongan, sell juga sama. Tapi ini muncul sinyal RSI-nya di bawah. Jadi sinyal buy ya, sinyal buy. Kita jangan ikuti sell dulu, kita tunggu sedikit koreksi naik. Ini kalau euro, karena euro biasanya bergerak dalam range yang kecil ya, itu ya sekitar 50 pip sampai 100 pip. 50 ya sampai 100 pip. Tuh, itu baru kita entry posisi sell. Tunggu marketnya naik dulu sedikit, baru kita entry sell. Nah, ini kan sini. Ini turun, kemudian ini naik. Kemudian, nah candle inilah, candle ini kita entry ya nih, candle yang ini putih. Ini turun nih, sudah di bawah overbought ya, oversold yang RSI. Kita buy. Nah, intinya di sini nih, yang white candle. Nah, ini yang white candle ini. Kita entry-nya di buy di sini. Ini kan di sini nih. Ini ya, ini belum nyampe, candle ini belum nyampe, candle ini sudah sampai bawah. Sinyal buy begitu 1 jam selesai, ganti candle sini kita buy nih. Nah, akan dapat nih. Main tipis-tipis saja, yang penting di atas break even point ya. Ini cocok untuk scalping. Bagi Anda yang bermain cepat, ya ini pakai teknik ini bisa. Ini juga sama nih. Nah, parabolic sell di atas, moving average-nya juga berpotongan sinyal sell. Nah, cuma di RSI-nya, ini berpotongan nih. Berpotongan. Di bawahnya 20, menyentuh level 20. Buy. Nah, begitu ganti candle, sini, nah kita buy. Ya, dapat sedikit-sedikit candle ini. Candle yang putih ini ya, putih kecil ini. Nah, kan lumayan. Di atas break even point buang. Nggak bisa mengharapkan profit banyak masalahnya nih. Turun lagi. Sinyal buy lagi. Nah, turun lagi, sinyal buy lagi. Cuman, sebentar. Ini ya. Nah, ini. Saat yang di sini nih. Parabolic sell. RSI-nya juga sell. LWMA-nya juga sell. Kemudian di sini ada pantulan ini. Sini ya. Nah, di sini sudah kelihatan. Oh, RSI-nya sinyal buy. Nah, ini market bisa naik dulu nih. Nah, kan di sini. Nah, lumayan kan? Ya, 3 dolar. Kalau 0,1 ya sekitar bersih sekitar $3 sampai $5 lah ya. Tapi kan kita nggak ngecek cuma di euro aja. Kita bisa lihat kalau euro selesai transaksi, kita bisa lihat di pound sterling ataupun GJ. Semua instrumen bisa digunakan untuk teknik ini. Bisa gunakan. Jadi tidak harus kita, oh euro nggak ada sinyal palsunya nih. Nah, kita bisa lihat di pound sterling, di QU misalnya. Nih ya, QU. Sama juga ini. Kita lihat H4 coba. Nah, kalau H4 sedikit agak panjang, jadi mungkin agak sedikit tarikan ya. Seperti ini ya. Kalau H4 yang paraboliknya itu biasanya bagus. Tapi kadang juga ada efeknya juga, tapi juga sedikit hati-hati. Bagi Anda mungkin pengguna indikator parabolik ya, yang terbiasa menggunakan parabolik, biasanya sudah paham lah ya. Nah, ini. Nempel sedikit, naik, nempel sedikit, ganti candle, sell. Cuman 4 jamnya nunggunya agak lama. Karena harus menunggu candle 4 jam. Seperti ini nih, di atas. Naik, candle ini kan turun nih. Overbought, overbought ya, overbought. Nah, ambil tipis-tipis dapat lah ini. Naik lagi, masih di atas, sell lagi. Ini buy dari sini ya. Dari sini
Dia menyentuh level 20, RSI-nya di atas, sinyal sell, kemudian LWMA-nya juga sell juga, dan garis moving average-nya di bawah menyentuh level 20, kita buy di sini. Nah, ini dapat ini. Kemudian kalau sudah close, nah ini juga kembali lagi turun lagi nih, break lagi. Nah, ini belum, ini juga, nah ini confirm nih. 4 jam selesai, pas pagi hari ini. Pagi hari, terus kali ini kita buy. Nah, sedikit kita floating minus, kemudian marketnya balik di 4 jam berikutnya, itu kan. Ini naik-naik. Nah, profit ya, dapat. Ini pun juga sama nih, rally ini. Tapi naik turun. Sini, ini confirm sell, nah kali ini kita buy. Nah, kan tipis-tipis. $3 sampai $5 dapat lah ini ya. Gitu ya. Ini sinyal sell, RSI di atas, LWMA-nya juga di sinyal sell juga sama, tapi RSI-nya buy. Nah, candle ini selesai, terbentuk, ganti candle sini kita buy. Kan dapat dikit-dikit $3 sampai $5 lah. Itu ya. QU, coba kita lihat di euro yen misalnya. Nah, 4 jam nih. Kalau 4 jam memang nunggunya agak lama. Kalau yang 1 jam tadi kita nunggu candlenya cuma 1 jam. Tapi kalau H4 ya harus nunggu candlenya 4 jam. Ini di atas nih. Nah, ini di atas, ini di atas, ini di atas. Nah ini juga kena titik nih. Ada koreksi sedikit. Kemudian tidak ada pembentukan ke bawah. Nah kita harus cut loss ini. Harus cepat. Ah ini ada titik ini. Nah cutnya di sini nih. Ada titik ini ya. Cutnya di sini. Sedikit panjang. Kalau 4 jam seperti itu. Jadi nunggunya agak lama. Kalau 1 jam, nah cepat. 1 jam cepat. Mending 1 jam. Nah ini kan ya. Cepat turun, sell. Sini kita sell. Sempat narik ke bawah. Sekitar 20 poin. Nah ini naik. 1 jam cepat. Nah seperti ini nih sekarang nih. Live trade nih. Ini buy kan. Nah, buy ini nyentuh RSI-nya di sini ya, di garis ini. Sinyal sell, begitu candle yang sekarang ini, jam berapa tadi? Jam 3 ya. Jam 3 kita sell. Sempat narik sedikit, berapa nih? $10 ya, sekitar $10. Nah, ini sudah dapat sekitar $3 lah. Nah, seperti ini yang sekarang. Tadi sama kayak euro ya, sebentar euro mana nih? Euro juga saat ini. Nah, ini euro. Oh, euro sudah deh. Sudah selesai nih. Ini sell ini candle ini hitam, terus candle putih ini ganti candle putih kita buy. Ini kan. Itu sudah. Coba kita lihat uji. Nah, uji. Jadi sinyal buy ini uji masih tren naik nih misalnya. Kita juga perlu lihat data ekonomi ya, seperti yang tadi kita pelajari. Jadi trennya apa kalau pas lagi sepi. Cocoknya sih untuk pagi hari. Pagi hari selain uji ya. Pound sterling atau mungkin New Zealand pagi juga sih ada, kadang ada data ekonomi. Emas gitu kan. Nah, ini bagi pecinta emas itu juga bisa. Ini belum ada nih yang di emas nih. Kayak gitu ya untuk cara penggunaannya, nanti bisa dipraktekkan dulu di demo akun sampai Anda paham. Kalau misalnya belum paham nanti bisa lihat rekaman edukasi online ini di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia mengenai sinyal palsu. Kemudian apa namanya? Silakan Anda berlatih dulu. Kalau misalnya sudah tahu, sudah klik, nah baru Anda masukkan ke real akun. Nah, seperti itu. Saya rasa paham lah ya, gampang kok ini pemerataan juga gampang. Oke, yang tadi muncul GU sama EU ya barusan. Ini XAU ini nggak muncul nih XAU. XAU-nya nggak muncul. Muncul cuman tadi pagi nih ya. Ini di atas ini. Nah ini sudah sinyal sell ini, sell
terus ganti candle ini, kita sell. Begitu ganti candle ya, ini belum selesai, ini baru membentuk sinyal sell di RSI, kemudian ganti candle. Nah, ini kita sellnya di sini nih. Tidak di sini ya, tidak di candle ini ya. Tunggu candlenya selesai terbentuk dulu. 1 jam H1. Gampang ya. Ini juga sama nih, sempat narik. Nah, nih. Ini belum, candle ini belum nih. Candle ini jadi. Nah, candle ini sudah muncul sinyal sell di RSI. Ganti candle sekarang, ganti candle ini kita sell. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk penggunaan. Jadi kita melihat sinyal palsunya dari bukan RSI apa, parabolic SAR sama moving average. Searah, biarkan searah dia. Ada koreksi kita manfaatkan di RSI. Oh, ada koreksi nih, kita bisa sell. Nah, gitu. Oke, saya rasa mudah untuk penggunaannya, bisa di semua instrumen, tapi juga dihindari untuk yang pagi, biasanya untuk UJ, New Zealand dollar sama Aussie. Untuk pagi mungkin kalau misalnya malam hari, dini hari lah misalnya. Di atas jam 12 malam itu bisa Anda menggunakan small pair. Itu kan ya. Baik yang lawan US atau non ataupun emas bisa digunakan. Time frame terbaik sih biasanya saya menggunakan H1. H4 bisa tapi kelamaan nanti nunggunya, harus 4 jam. Kalau 1 jam kan cepat karena teknik ini memang diperuntukkan untuk yang tekniknya scalping ya. Yang suka bermain scalping. Jadi TikTok lah ya, cepat dapat, keluar, nanti cari lagi, dapat, keluar, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi hari ini mengenai sinyal palsu, memanfaatkan sinyal palsu. Tadi sudah saya sampaikan. Bagi Anda yang belum paham, silakan nanti lihat rekaman video ini di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Ketemu lagi di minggu depan di hari Kamis di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Jangan lupa hari Jumat besok jam 7 malam kita ada live trading bersama Ardiansah. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.